Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai suku Korawai, di mana suku ini merupakan salah satu suku pedalaman di Indonesia yang masih jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, anggota kelompok kami yaitu saya Elia Octaviana, Aulia Ikhwatul Gusfira, Raini Fitri, Nanda Navita Ramizal. Berikut teman-teman dapat melihat cuplikan video mengenai suku Korawai. Terima kasih. Suku Korawai merupakan salah satu suku yang menempati pedalaman Papua yang baru ditemukan sekitar 36 tahun yang lalu. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai sekitar 3.000 orang. Salah satu keunikan cara hidup suku ini adalah tinggal di atas pohon yang tinggi. Beberapa rumah mereka bahkan bisa mencapai ketinggian 15 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Konon, suku Korawai juga disebut sebagai suku kanibal terakhir di dunia yang hidup damai di pedalaman Papua. Keunikan suku Korawai pernah masuk dalam sebuah film dokumenter BBC di tahun 2011. Keunikan lain dari suku Korawai terkenal dengan perhiasan berupa kalung dari gigi taring anjing. Berbeda dengan suku Papua lainnya, suku Korawai tidak mengenakan koteka bagi kaum pria, melainkan akar pohon sebagai penggantinya. Membangun rumah yang tinggi dipercaya suku Korawai dapat menghindarkan mereka dari hewan buas dan roh jahat. Selain itu juga merupakan warisan dari leluhur mereka yang harus terus dipertahankan. Pohon yang tinggi, asik banget kali ya untuk kita bisa menikmati udara segar dan juga menikmati pemandangan di sekitarnya. Nah, ngomongin soal rumah pohon, ya, punya rumah di atas pohon dengan ketinggian 10 sampai dengan 15 meter, mungkin jiper kali ya. Tapi buat orang-orang suku Korawai di pedalaman Papua itu sudah menjadi kebiasaan mereka karena memang ada alasan kenapa mereka seperti itu. Nah, dari kebanyakan literatur yang ada, keberadaan suku Korawai baru saja ditemukan dan diperkenalkan kepada dunia luar sekitar 40 tahun lalu di lubuk pedalaman Papua. Umumnya, suku Korawai tinggal di kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafura. Nah, sampai sekitar tahun 1975, suku Korawai hampir tidak melakukan kontak dengan dunia luar. Mereka hanya mengenal di antara mereka dan beberapa suku di sekitar mereka saja. Nah, ini ada beberapa fakta unik sekaligus menarik tentang suku Korawai yang ada di Papua. Juga alasan kenapa mereka tinggal di atas pohon. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan sahabat klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kondisi pertama kali ditemukan. Konon, sebelum ditemukan, suku ini pernah mengalami masa kanibalisme yang mengerikan. Kontak suku Korawai dengan dunia luar pertama kali tercatat ketika misionaris asal Belanda Johannes Veldwins secara tidak sengaja pada 4 Oktober 1978. Merasa diterima dengan baik, Johannes memutuskan untuk tinggal bersama dengan suku tersebut selama beberapa tahun. Selama tinggal di sana, dia berhasil mempelajari sedikit demi sedikit bahasa Auyu Damut, bahasa tradisional suku Korawai yang digunakan oleh sehari-hari. Setelah kontak itu, sekitar tahun 1980 kemudian dibangun sekolah dasar dan klinik kesehatan rawat jalan. Tinggal di atas pohon yang tinggi. Ciri khas fisik dan penampilan suku Korawai tak ubahnya dengan suku lain yang ada di Papua. Namun mereka salah satu suku di Papua yang tak mengenakan koteka. Sejauh ini tercatat populasi mereka kurang lebih ada 3.000 orang. Satu lagi, keunikan dari suku ini selain tidak menggunakan koteka, suku Korawai hidup dan tinggal di atas pohon yang sangat tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15 hingga 50 meter. Konon, selain untuk menghindari serangan binatang buas, suku Korawai juga membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari gangguan dari roh jahat. Mereka juga takut terhadap serangan roh jahat yang biasa disebut laleo atau iblis yang kejam.
Menurut kepercayaan suku Korowai, Laleo merupakan makhluk menyerupai manusia yang menyeramkan dan berjalan seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Proses membuat rumah pohon. Dalam pembuatan rumah di atas pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan juga kokoh untuk dijadikan sebagai fondasi rumahnya. Kemudian, pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian mereka juga memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding dan juga atap rumahnya. Selain itu, semua bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari. Dan mereka, suku ini juga masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Sehingga sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu guna mengusir roh jahat. Rumah pohon ini juga biasanya hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami saja. Jadi gimana sahabat pojok terang? Pada berani dan mau nyoba nggak nih nginep di rumah suku Korowai? Manjatnya aja udah PR banget ya pasti, tapi menantang juga sih. Oke, sampai bertemu di Papua. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.